Wah, wah, wah. Begini pernyataan jujur dan cerdas Roberto Mancini usai nama timnas Indonesia viral di Amerika Serikat pada gelaran Piala Dunia 2026. Sampai merespon Erling Haaland, pelatih Jepang, pelatih Uruguay, dan Federico Valverde bahwa kalian semua tertipu dengan ranking timnas Indonesia di 118. Sampai bocorkan satu hal besar ini. Sementara itu di sisi lain, begini pernyataan mengejutkan kiper timnas Argentina, Emiliano Martinez soal kualitas timnas Indonesia. Semua fans timnas Indonesia bisa sangat bangga mendengarnya. Wah, penasaran kan dengan kelanjutan kisah imajinatif karangan admin ini? Daripada lama-lama, yuk simak video ini sampai selesai. Selamat datang di Enjoy Persib. Saksikan cerita olahraga populer setiap hari. Jangan lupa subscribe dan like ya. Gelombang pembahasan mengenai timnas Indonesia yang mendadak viral di tengah kemegahan Piala Dunia 2026 akhirnya memancing perhatian salah satu taktisian paling dihormati di dunia, Roberto Mancini. Mantan pelatih timnas Arab Saudi dan jawara Euro 2020 bersama Italia tersebut buka suara secara blak-blakan. Menanggapi berbagai pernyataan dari ikon sepak bola dunia seperti Federico Valverde, Erling Haaland, hingga pelatih timnas Jepang, Mancini memberikan sebuah analisis yang tidak hanya jujur, tetapi juga membuka mata publik sepak bola internasional. Mancini, yang memiliki pengalaman empiris menghadapi dinamika sepak bola Asia dan Timur Tengah, menyebut bahwa dunia saat ini sedang mengalami gedar budaya terhadap peta kekuatan baru sepak bola yang dipimpin oleh Indonesia. Dalam sebuah wawancara mendalam di Italia, ia membedah satu persatu klaim yang beredar dan memberikan sebuah penegasan mengejutkan mengenai kekuatan asli dari skuad Garuda. Menanggapi komentar Kapten Real Madrid dan Uruguay Federico Valverde, yang frustrasi dengan gaya permainan Arab Saudi dan memuji Indonesia sebagai contoh tim yang berani berduel fisik dengan bersih, Mancini tersenyum penuh arti. Federico Valverde adalah pemain kelas dunia, dan dia berbicara dari perspektif intensitas sepak bola Eropa. Apa yang ia lihat saat menonton rekaman Indonesia melawan Arab Saudi adalah sebuah anomali bagi tim Asia Tenggara. Indonesia tidak gemetar menghadapi tekanan mental maupun provokasi fisik yang biasa menjadi senjata tim-tim teluk. Mengapa? Karena fondasi mereka kini dibangun di atas disiplin Eropa, ujar Mancini. Mancini membenarkan analisis Valverde bahwa Indonesia memberikan cetak biru atau blueprint nyata tentang bagaimana meredam agresivitas tanpa harus ikut larut dalam drama di atas lapangan. Menurut Mancini, apa yang dikeluhkan oleh Uruguay dan Marcelo Bielsa adalah realitas taktis yang sudah ia pahami betul sewaktu menukangi kawasan tersebut. Namun, yang membuat Mancini kagum adalah bagaimana Indonesia mampu melompati batasan mentalitas tersebut. Terkait pernyataan bomber Norwegia Erling Haaland yang menyebut Indonesia memiliki energi luar biasa dan lebih layak berada di panggung Piala Dunia ketimbang tim yang hanya mengandalkan aksi mengulur waktu, Mancini memberikan pandangan yang sangat cerdas. Haaland melihatnya dari aspek gairah dan orisinalitas permainan. Sepak bola modern hari ini kekurangan tim yang mau menyerang dengan nyali tinggi ketika berstatus non-unggulan. Indonesia di bawah John Herdman memiliki identitas itu. Mereka tidak sekadar menumpuk pemain di lini belakang, mereka melakukan high pressing dan transisi yang cepat. Apa yang dikatakan Haaland bukan bualan romantisme sepak bola, melainkan pengakuan logis dari seorang striker top yang tahu betapa sulitnya menjaga fokus melawan tim dengan energi konstan seperti Indonesia, urai ex-pelatih Manchester City tersebut. Mancini juga tidak melewatkan fenomena dari ruang ganti Jepang pasca laga melawan Belanda. Ketika pelatih Jepang menyebut bahwa menghadapi fisik raksasa Belanda sewaktu bertanding memunculkan bayang-bayang mengerikan layaknya melawan Indonesia, Mancini langsung mengangguk setuju. Pelatih Jepang tidak sedang merendahkan Belanda atau melebih-lebihkan Indonesia, dia berbicara tentang trauma taktis, tegas Mancini. Menurutnya, Jepang selama puluhan tahun mendominasi Asia karena keunggulan teknik dan kecepatan. Namun begitu Indonesia melakukan transformasi besar-besaran, struktur permainan Asia berubah. Lihat apa yang terjadi sekarang. Kehadiran John Herdman memberikan kedisiplinan organisasi modern. Ditambah lagi, Indonesia tidak lagi mengandalkan keunggulan lokal semata. Mereka mengkombinasikannya dengan talenta-talenta luar biasa yang berkompetisi di ekosistem terbaik dunia. Ketika Jepang melihat Belanda, mereka melihat replika dari apa yang sedang dibangun Indonesia. Postur kokoh, kedewasaan bermain, dan mentalitas tanpa rasa takut. Masuk ke inti argumennya, Roberto Mancini melontarkan kalimat menohok yang langsung menjadi judul utama di berbagai media olahraga Eropa. Ia meminta para pengamat sepak bola dunia untuk berhenti melihat lembar kertas ranking resmi FIFA jika ingin menilai kekuatan timnas Indonesia saat ini. Kalian semua tertipu dengan angka. Jika hari ini kalian melihat ranking timnas Indonesia berada di peringkat 118 dunia, itu adalah ilusi optik terbesar dalam sepak bola modern saat ini. Angka itu adalah akumulasi masa lalu, bukan cerminan realitas di atas lapangan hari ini, ujar Mancini dengan nada tegas. Mancini kemudian membedah komposisi skuad Indonesia yang kian mengerikan di tahun 2026 ini. Buka mata kalian dan lihat skuad mereka sekarang. Mereka memiliki Elkan Bagot yang dipertahankan di tim utama Ipswich Town untuk Premier League musim depan.
Mereka baru saja mengamankan tanda tangan naturalisasi pemain muda potensial seperti Luke Vickery dan Mitchell Baker yang memiliki masa depan cerah. Di lini depan, ada Adrian Wibowo yang baru saja dipinjamkan dari Los Angeles FC ke Eropa. Belum lagi deretan pemain mereka yang merumput di liga-liga top Eropa lainnya. Mancini secara berani mengkalkulasi bahwa secara kualitas teknis kolektif, kedalaman skuad dan kematangan taktik di bawah John Herdman, posisi Indonesia yang sebenarnya berada di papan atas sepak bola dunia. Kalau kita jujur secara taktis dan melihat performa objektif skuad yang mereka miliki saat ini, Indonesia secara de facto sudah layak berada di ranking 20-an besar FIFA. Kualitas permainan mereka, kedalaman skuad dan intensitas fisiknya sudah sejajar dengan tim-tim papan atas Eropa dan Amerika Latin. Hanya masalah waktu sebelum angka resmi di komputer FIFA mengejar realitas di lapangan, cetus Mancini. Indonesia bukan lagi tim yang mencari pengalaman. Mereka adalah tim yang siap memberikan pengalaman buruk bagi negara manapun yang meremehkan mereka. Jangan melihat mereka sebagai peringkat 118, bersiaplah menghadapi mereka sebagai kekuatan top 20 dunia, pungkas Mancini menutup analisis jeniusnya. Sementara itu, di sisi lain, setelah Roberto Mancini membuat heboh dengan menyebut dunia tertipu oleh ranking 118 FIFA milik Indonesia, kini giliran kiper utama timnas Argentina dan Aston Villa, Emiliano Martinez yang memberikan kesaksian jujurnya. Saya membaca apa yang dikatakan Roberto Mancini tentang Indonesia, dan saya harus katakan, 100% pria itu benar. Dunia salah besar jika masih menilai Indonesia dari angka 118 di peringkat FIFA. Angka itu sama sekali tidak mencerminkan apa yang akan Anda hadapi di lapangan. Indonesia adalah salah satu industri terbesar dalam sepak bola modern saat ini, ujar Martinez dengan raut wajah serius. Dibu Martinez kemudian membawa ingatannya kembali pada tahun 2023, saat Argentina yang berstatus sebagai juara dunia menyambangi Jakarta dalam laga FIFA Matchday. Meskipun Albiceleste berhasil menang 2-0 saat itu, Martinez mengakui bahwa pertandingan tersebut adalah salah satu malam paling tidak nyaman dalam karirnya. Orang-orang hanya melihat skor akhir, tetapi mereka tidak tahu apa yang saya rasakan di bawah Mister Gawang. Bertanding di Jakarta tahun 2023 adalah sebuah pengalaman yang gila. Stadion mereka, GBK, bergemuruh seperti neraka bagi tim tamu, dan para pemain Indonesia bermain dengan organisasi permainan yang sangat disiplin, serta fisik yang luar biasa berani, kenang Martinez. Kiper terbaik dunia ini bahkan secara spesifik mengingat momen-momen krusial yang membuatnya harus bekerja ekstra keras, termasuk ancaman dari situasi bola mati dan lemparan ke dalam ikonik milik Indonesia yang sempat merepotkan lini pertahanan Argentina. Mereka membuat kami frustasi sepanjang babak pertama. Saya ingat harus melakukan penyelamatan penting karena mereka terus menekan tanpa rasa takut. Mereka memiliki energi yang tidak habis-habis dan pertahanan yang sangat rapat. Jika pada tahun 2023 saja saat mereka belum memiliki banyak pemain Eropa di dalam skuad mereka sudah sesulit itu dikalahkan, bayangkan bagaimana mengerikannya skuad Indonesia yang sekarang di bawah John Herdman. Lanjutnya. Menutup pernyataannya, Martinez juga membandingkan mentalitas bertanding Indonesia dengan tim-tim Timur Tengah yang belakangan ini dikritik keras di Piala Dunia 2026 karena taktik mengulur waktu. Martinez memuji Indonesia sebagai tim yang memegang teguh nilai sportivitas tinggi. Sepak bola harus dimainkan dengan nyali seperti yang ditunjukkan Indonesia. Ketika kami bertanding di Jakarta, mereka kalah, mereka ditekan, tetapi mereka tidak pernah sekalipun mencoba berguling-guling atau membuat drama murah di lapangan untuk menghentikan waktu. Mereka terus berlari, melempar tubuh untuk memblok bola, dan bertarung secara jantan hingga peluit akhir. Itu adalah mentalitas top 20 dunia yang sesungguhnya. Saya tidak akan terkejut jika dalam waktu dekat, Indonesia akan menjadi raksasa baru yang ditakuti semua negara, pungkas Dibu Martinez. Kesaksian jujur dari Emiliano Martinez ini semakin mempertegas bahwa transformasi timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman bukan sekedar rumor regional, melainkan sebuah realitas taktis yang telah diakui dan dihormati oleh para jawara dunia. Nah, itu tadi cerita dongeng yang admin sajikan untuk kalian. Tentu semuanya hanya tulisan fiksi yang bertujuan menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya.